Yeay, balik lagi barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story di General Reading Timeless Reading. Teman-teman ya, umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, ngedengerinnya dengan happy, bahagia gitu kan ya, dan vibes-nya positif supaya end up-nya pun juga jadi positif buat kalian semua ya. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Dan kali ini tema kita adalah yang membuat kamu bernilai di mata seseorang gitu kan, atau di mata mereka. Apa sih sebenarnya? Walaupun jiwamu pernah terluka. Ayo ya teman-teman ya, sang dewinya siapa nih? Sang dewa gitu ya. Alright, kamu aja bernilai gitu loh teman-teman ya di mata orang lain. Jadi why kamu sendiri nggak bisa yang namanya atau nggak mau melihat diri kamu tuh bernilai di mata kamu sendiri. Banyak loh teman-teman ya yang masih kesusahan banget buat menerima dirinya dan melihat potensi serta kelebihan dirinya sendiri. Bahkan banyak banget yang masih suka ngedownin diri gitu, bahwa aku tuh nggak bisa, nggak mampu, dan playing victim banget gitu ya, korban. Jadi aku begini tuh karena begitu gitu, aku begitu karena dia gitu. Dia ya, seperti itu teman-teman ya. Ini penting loh teman-teman ya. Ini penting banget buat kita tuh bisa menerima diri kita ya, karena ketika orang lain itu memuji kamu ya, dan luar biasa banget gitu ya, kalau kita sendiri ya nggak berasa gitu kan ya, itu bahkan jadi percuma banget. Tapi sebaliknya, walaupun nggak ada orang yang muji, tapi kalau misalkan penerimaan diri kamu tuh bagus gitu ya, pasti juga secara harga diri juga menghargai dirinya kamu juga bakalan tinggi gitu. Oke, yuk kita baca ya. Kita bagi jadi 3 cerita teman-teman ya, 3 story. Story yang pertama, kedua, dan ketiga. You don't need to pick a card, you don't need to pick a story gitu kan. Dengerin aja baik-baik ya, dari depan ke belakang. Siapa tahu ternyata ya yang melihat kamu bernilai itu banyak ya, nggak cuma satu orang, tapi 3 cerita ini semuanya ya adalah cerita kamu gitu. Oke ya, still in this channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play a beautiful word for you. Alright, kita bakal lihat di story kamu yang pertama ya. Oke, fokus ya. Kita fokus nih. Oke. Wanita mana yang sanggup hidup sendiri di dunia ini. Alright, strength. Kelebihan kamu di mata orang lain, kamu tuh orangnya ya, kalau udah setia sama satu orang ya, mau diomongin apa aja orang itu ya, kamu tetap aja ya kan, tetap aja setia. Mau orangnya tuh udah nyakitin modelnya kayak apa gitu kan ya, tetap aja kamu tetap setia banget gitu ya, setia banget sama satu orang ya. Setia atau kayak gimana nih sebenarnya teman-teman ya, setia banget loh ya, kamu diapa-apain aja tuh yang bener-bener pokoknya ya udah deh gitu ya, nggak ngedengerin orang lain. Jadi ngeyel gitu ya, ngeyel banget gitu. Ngeyel ke arah yang ya bisa jadi positif, bisa jadi negatif ya. Tapi buat banyak orang tuh kamu tuh orangnya kekeh banget, cukup kekeh ya, kekeh. Terus habis gitu juga cukup fair ya, belak-belakan. Jadi kalau misalkan orang lain suka melutupin perasaannya, kamu enggak ya, definitely totally no ya. Kalau kamu suka, kamu bakalan bilang suka gitu. Kalau kamu enggak, kamu bakalan bilang enggak. Jadi kamu tuh punya pendirian itu benar-benar tidak bisa digerakkan oleh apapun ya, kayak karang gitu yang gede banget lagi gitu kan ya. Ya, kamu tuh orangnya pinter banget gitu, mau belajar pinter, dan suka baca gitu ya. Suka baca itu artinya bukan hanya baca tentang buku yang jebret, buku tebel gitu ya, nggak harus kayak gitu sih teman-teman ya. Tapi suka belajar tentang sesuatu hal, nggak harus ini ya teman-teman ya, kadang nggak harus visual ya, tapi pendengaran juga boleh gitu, ngedengerin dan sebagainya gitu. Karena yang intinya kamu belajar lah, kamu tuh smart ya, smart. Terus abis gitu juga kita lihat kamu tuh orangnya ya udah gitu, go with the flow-nya tuh bener-bener go with the flow banget. Artinya kalau misalkan sekarang ini kamu lagi suka gitu kan ya, kamu nggak bakalan yang namanya ini dengerin kata orang lain. Kamu go with the flow with yourself gitu, bener-bener hidup kamu ya udah hidup kamu gitu. Jadi ngalir gitu aja, terserah kamu maunya apa hari ini ya udah hari ini gitu, kamu maunya apa besok ya udah besok gitu. Jadi nggak bisa digoyahin sama siapa sih teman-teman ya. Just ini tegar banget sih pendirian kamu gitu. Ini
banget ya. Jadi kalau kamu udah komitmen sama seseorang, kamu bakalan komit banget. Mau orang bilang apa sama kamu, kamu nggak peduli banget ya. Nggak peduli. Jadi kamu udah, kalau misalkan udah komitmen sama seseorang ya, benar-benar mau orang mau bilang orang itu mungkin penjahat kayak gitu kan ya, buronan kayak, atau orang tersebut tuh jahat kayak gitu, kamu nggak peduli gitu. Bener-bener banget gitu. Bener-bener kamu tuh kalau udah komitmen, selagi kamu nggak ngelihat dengan mata kepala sendiri, kamu nggak yang namanya udah nggak punya perasaan dan sebagainya, kamu nggak bakalan ninggalin ya, mau orang berkata apa, mau orang bilang apa ya, seperti itu ya. Ini kelebihannya kamu yang lebih banget nih di mata seseorang yang lain gitu ya, yang perlu kamu perbaiki. Nah sekarang kita bakalan masuk ke hal yang perlu kamu perbaiki ya, atau ini bisa jadi kelemahan kamu, tapi walaupun saya sih tetap nggak ini ya kalau misalkan untuk kelemahan ya, tapi kita pakai istilah yang lebih gampang ya teman-teman ya. Kamu tuh ya gampang banget terjebak di hubungan yang berbahaya. Jadi walaupun orang tersebut mungkin udah komitmen sama orang ya, ini dia jeleknya ya, kurang bagusnya, tapi kamu tetap kekeh gitu loh, selagi kamu merasa kamu tuh benar. Nah ini kan sesuatu hal yang kurang baik ya teman-teman ya, kurang baik. Nah sering kali mendaratkan cintanya atau kesetiaan kamu itu di tempat yang kurang tepat teman-teman ya. Udah punya pasangan yang kayak gitu loh. Nah ini kan yang tersiksa sebenarnya kamu sendiri nggak sih kalau kayak begini ceritanya ya guys. Ya sering kali kehilangan mimpi ya, kehilangan mimpi, punya cita-cita tinggi ya, tapi sering kali ya ini dia gitu, karena terjebak di hal-hal yang kurang tepat gitu kan ya. Jadinya mungkin karena kekekehan kamu ini ya, seringkali dapetnya orang juga yang kurang pas gitu loh di masalah-masalah yang berkaitan dengan percintaan ya, seringkali kayak begini yang membuat kamu pada akhirnya kayak terkekang gitu, terdominasi, nggak bisa apa-apa gitu. Nah ini dia nih teman-teman ya, jadi minusnya seperti itu ya, kelemahan yang perlu diperbaiki ya teman-teman ya, perlu perubahan nih ya, seperti ini. Sekarang kita lihat selama ini cerita hidup kamu, atau apa yang sudah kamu lakukan ya untuk hidup kamu. Nah kita coba lihat apa yang sudah kamu lakukan untuk hidup kamu ya. Apa yang sudah kamu lakukan untuk hidup kamu. Ini orangnya dari tadi membahas tentang komitmen gitu ya. Apa yang sudah kamu lakukan untuk hidup kamu. Kamu sudah berkomitmen dengan seseorang, iya, tapi oke. Tapi apa yang kamu jalani sekarang ini ya teman-teman, ini masih jauh daripada apa yang kamu harapin gitu ya. Bahkan ada cerita-cerita tentang pengkhianatan, ketidakadilan, sesuatu yang kamu harapkan dan masih belum ada kenyataannya terjadi seperti apa, tapi sudah ada komitmen di sana ya. Kamu berusaha sih ya, antara konflik antara mau bersyukur gitu kan, tapi masih jauh banget daripada apa yang kamu harapin ya, kayak begitu. Jadi masih konflik sih hidup kamu gitu kan ya. Lalu kita lihat ya tambahannya untuk ceritanya hidup kamu. Luar biasanya kamu tuh panutan banyak orang teman-teman ya. Banyak orang yang menjadikan kamu tuh role model banget ya, banyak. Tapi padahal kamu tuh juga sering banget yang namanya down, yang namanya kehilangan tujuan hidup kamu, arah hidup kamu ya. Sering kali mengalami ketakutan yang sangat luar biasa dalam hidupnya kamu ya. Seringkali banyak lah ya, banyak yang pada akhirnya gini, karir kamu oke sih ya teman-teman ya, karir kamu oke, tapi masalah percintaan ini jadi concern gitu ya, jadi masalah yang benar-benar seringkali ketemu dengan orang yang kurang tepat, seringkali yang namanya menjerumuskan diri dengan hal-hal yang kurang tepat dalam masalah-masalah percintaan yang menyebabkan pada akhirnya kamu jadi seperti ini gitu ya. Jadi jauh banget lah ya, malah jadi banyak ketemu sama orang yang mengkhianati, banyak yang memperlakukan kamu gak adil gitu. Tapi kalau masalah keuangan ya, walaupun kamu itu mungkin dilihat orang kayak oke gitu ya, artinya karir oke, duit juga oke, tapi padahal kamu tuh banyak ketakutan loh teman-teman ya. Karena kamu banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan ya. Banyak tanggung jawab ini dalam artian bisa jadi kamu tulang punggung keluarga, bisa jadi seperti itu, atau
kamu tuh harapan banyak orang. Jadi image sempurna itu melekat gitu loh sama kamu, sehingga ini buat kamu tuh jadi kesusahan gitu. Seperti ini. Oke, ya. Jadi apa sih yang mesti seharusnya gitu ya, seharusnya yang mesti kamu lakukan gitu untuk hidup kamu, teman-teman. Apa yang seharusnya dilakukan ya? Kamu ngerti sih apa yang kamu harus tuju dalam hidup gitu, apa yang kamu mau kejar dalam hidup ya. Jadi fokus di sana teman-teman ya, jangan melenceng kemana-mana gitu. Tahu apa yang kamu mau tuju dalam hidup, tahu apa yang kamu mau kejar dalam hidup, karena kamu tuh gampang oleng, sebenarnya gampang down banget gitu. Nah ini dia ya, jadi tahu lah apa yang kamu mau tuju dalam hidup, jangan sampai enggak gitu ya, seperti ini. Oke, jaga keseimbangan juga antara tubuh fisik, tubuh pikiran, tubuh jiwa, karena ya kamu merasa nggak tenang dalam hidup terus-terusan nih teman-teman ya, menggantung di awan gitu, menggantung di sesuatu hal yang nggak pasti, menggantung di sesuatu hal yang nggak kuat ya, penuh dengan ketakutan. Hidup kamu ini nggak tenang banget gitu loh teman-teman ya, kehilangan keseimbangan ya, seringkali kayak gitu. Jadi ya kan jauh lebih baik kalau misalkan kamu tuh bisa fokus dan punya hal yang kamu kejar dalam hidup kamu, punya tujuan dalam hidup ya, that's the right thing gitu untuk kamu saat ini. Punya rencana lah jangka panjang tuh seperti apa, jangka panjang dan jangka pendek sih kalau ini ya. Alright ya teman-teman ya, ini adalah story kamu yang pertama. Sekarang kita bakalan menuju ke story kamu yang kedua. Yuk. Story kamu, walaupun kau bukan titik sendewa, ku akan percaya. Oke, cerita kamu yang kedua. Deng 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 deng. Cerita kamu yang kedua ya, kelebihan kamu di mata orang lain tuh apa sih teman-teman ya? Kelebihan kamu adalah orang yang ya, kamu tuh orang yang perasa ya, feminim gitu, lembut banget gitu, lembut banget. Terus abis gitu juga kalau dilihat di sini kamu tuh apa ya, kalau udah sayang sama orang ya, kamu tuh berdiri dengan kuatnya, sibuk kuat gitu kan buat orang-orang yang kamu sayang, kamu ngebelain banget gitu. Dan apa ya, benar-benar seorang pelindung yang baik ya buat keluarga, buat orang yang kamu sayang gitu teman-teman. Dan ya ini plusnya kayak gitu sih ya, jadi mati-matian berkorban lah ya, kayak gitu, berusahanya luar biasa buat orang yang kamu sayang gitu. Kamu menghargai perbedaan banget, jadi orangnya tuh nggak pilih-pilih. Kadang kan ada orang ya yang kalau nggak ngikutin prinsipnya dia gitu, dia nggak mau berteman gitu. Ini nggak, kamu tuh orang yang cukup bisa menghargai perbedaan gitu, perbedaan pendapat aja kamu hargai gitu teman-teman. Kamu orang yang sangat percaya dengan karma itu seperti apa, jadi kamu selalu berusaha melakukan yang terbaik ya, supaya hasilnya pun juga bisa jadi baik gitu. Jadi percaya banget, dan sosok yang benar-benar peduli banget sama keluarga, benar-benar peduli banget sama keluarga, pasang badan kalau misalkan ada apa-apa sama keluarga, benar-benar semua berkorban habis-habisan gitu loh buat keluarga ya, semuanya adalah keluarga, harta yang paling berharga. Buat kamu keluarga is number one gitu, seperti itu. Nah sekarang kita lihat untuk yang perlu diperbaiki atau kelemahan kamu ya, bisa jadi seperti itu. Kamu tuh orangnya ya benar-benar nggak bisa menerima kekurangan orang lain teman-teman ya. Kekurangan dalam arti gini, kamu sih nerima perbedaan orang lain, tapi kamu tuh selalu maksain sesuatu hal gitu. Maksain artinya kalau misalkan aku bisa ya kamu tuh pasti bisa gitu. Jadi maksa-maksa gitu nggak sih teman-teman ya, terlalu ini banget, orangnya terlalu saklek banget gitu ya. Saklek kalau udah AA, kalau udah BB gitu. Pemahaman kamu juga nih teman-teman ya, kadang-kadang susah dimengerti sama orang lain gitu, kayak terlalu dalam banget gitu nggak sih? Ya, seringkali kamu melakukan banyak perjalanan ya, padahal kamu tuh mati-matian buat keluarga, tapi kamu seringkali nggak punya waktu buat keluarga karena terlalu ya semua kebutuhan keluarga dan sebagainya, tapi malah kehilangan banyak momen barengan sama keluarga gitu. Kamu orang yang bener-bener semuanya dikaitkan dengan mistik ya, apalagi kalau misalkan kamu tuh peduli banget sama karma ya teman-teman. Jadi ya ada aja gitu kan bahasan-bahasan tentang mistik, kadang-kadang orang dengernya di kayak gimana gitu ya.
Sekali dua kali sih nggak apa-apa, fine gitu kan. Tapi kalau misalkan setiap saat kamu membahas hal-hal seperti itu, orang juga kayak gimana gitu ya. Misterius banget sih kamu. Jadi dalamnya hatinya kamu tuh susah diselami, cie. Ya, jadi nggak tersentuh gitu ya. Orang mau ngerti kamu, mau berusaha ngerti kamu tuh susah teman-teman ya, kayak gitu. Nah, selama ini apa sih yang kamu lakukan ya buat hidup kamu? Apa yang sudah kamu lakukan untuk hidup kamu? Kita coba lihat. Ya kamu berusaha sih yang namanya meluangkan melihat segala peluang gitu kan ya, untuk mencari rejeki gitu kan, memanfaatkan situasi dan kondisi ya seperti itu. Lalu juga kamu mengisolasi diri dari orang lain, tapi kamu feel happy gitu kan ya. Karena apa? Karena selama ini apa yang kamu perjuangkan itu ada hasilnya gitu loh teman-teman ya. Dan kamu bisa bikin orang lain bahagia, and then you feel happy too gitu. Bener-bener ikut bahagia kalau keluarga kamu tuh bahagia banget gitu. Tapi masalah percintaan nih teman-teman ya, ada banyak kegagalan di sana, ada banyak hal-hal yang kamunya sendiri menghargai perbedaan, tapi mungkin lingkungan kamu enggak ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kamu memilih seseorang dengan mungkin perbedaan keyakinan, perbedaan prinsip, kamu bisa menerima, tapi orang-orang sekeliling kamu mungkin susah untuk menerima hal ini. Sehingga seringkali masalah-masalah percintaannya kamu ini mengalami kendala ya seperti ini. Oke, kita lihat untuk cerita hidup kamu ya sekarang ya. Kita sambung dari sini nih teman-teman ya. Attachment, competition, future, dan juga ada acceptance. Kamu banyak menerima sih hal-hal yang mungkin selama ini terjadi gak sesuai dengan keinginan kamu gitu. Kamu banyak sekali memperhatikan orang lain ketimbang diri kamu sendiri ya, seperti ini. Dan bikin apa ya, banyak hal gitu kan. Ada banyak juga cerita-cerita tentang orang yang ketiga gitu kan di hubungan kamu juga ada nih teman-teman ya. Mungkin karena ya itu tadi ya, banyak perbedaan prinsip gitu kan yang membuat pada akhirnya pasangan kamu gitu jadi memilih orang lain ya seperti ini. Dan banyak tawaran-tawaran gitu kan, banyak juga tawaran yang membuat kamu tuh sering terjebak untuk melakukan hal-hal yang kurang baik dalam hidup. Tapi ya syukurnya kamu itu enggak sih, kamu enggak greedy sih teman-teman ya. Kamu tuh bisa memilih jalan yang baik even keadaan kamu kepepet gitu kan ya. Enggak sih, kamu tetap melihat segala sesuatunya dengan lensa yang baik gitu ya. Pekerjaan kamu luar biasa banget, isinya kerja untuk orang yang memang benar-benar ya kamu sayang ya, keluarga dan sebagainya kayak gitu sih ya. Kalau misalkan di lingkungan sih banyak banget yang namanya peluang-peluang buat kamu jadi nakal, buat kamu jadi terjebak dalam kesenangan sesaat, tapi kamu nggak ambil sih. Kamu tetap bisa fokus ya, tetap bisa fokus di sana. Oke ya. Sekarang apa sih yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya? Apa yang sebaiknya kamu mesti lakukan supaya jauh lebih baik lagi? Belajar lebih terbuka sih teman-teman ya. Jangan semua ditelan sendiri, dipendam sendiri, semua mau diselesain sendiri. You are not Superman, you are not Superwoman gitu kan ya. Kamu tuh orang biasa gitu ya. Tahu yang namanya ada lelah, tahu yang namanya ada sakit juga gitu ya teman-teman ya. Jadi ayo ya belajar buat melepaskan hal-hal yang kamu gak bisa kontrol, tentunya seperti itu. Dan belajar untuk lebih terbuka dan lakukan perubahan yang ke arah perubahan yang besar teman-teman. Gak ada yang salah gitu dengan kamu tuh berubah, apalagi ke arah yang jauh lebih baik ya. Even kalau misalkan lingkungan kamu gak mendukung, pasti suatu saat akan ada dukungan kalau kamu bisa konsisten dengan baik ya, seperti itu. Oke, ini adalah cerita kamu yang kedua ya teman-teman ya. Story yang kedua buat kamu. Sekarang kita akan menuju ke story kamu yang ketiga ya. Story kamu yang ketiga nih seperti apakah gerangan? Oke, story yang ketiga ya. Story yang ketiga. Oke. Kamu tuh diberkahi intuitif yang bagus gitu kan. Jadi bener-bener kayak intuitif lah ya. Intuisinya kamu tuh benar-benar bagus gitu loh teman-teman ya. Intuisinya bagus. Terus juga kita lihat orang yang benar-benar mau berkorban buat orang yang mau disayang ya, seperti itu. Bahkan rela melakukan perjalanan yang jauh gitu kan buat orang yang disayang banget ya. Tulus, kamu tuh tulus banget orangnya kalau udah sayang sama orang ya. Dan
gampang banget happy-nya gitu kan, walaupun mungkin belum jadi kenyataan gitu kan, masih di awang-awang gitu, tapi kamu tuh udah happy banget gitu. Ya, sosok yang seperti itu. Lalu kita lihat ya, kelemahan kamu tuh apa? Kamu tuh emosian banget gitu kan, emosian pakai banget gitu. Terus abis gitu juga nggak sabaran ya teman-teman, yang nggak sabaran, emosian, terus ya gitu deh gitu ya, sibuk sama pikiran kamu sendiri gitu kan, sehingga empatinya agak sedikit kurang ya. Seperti ini. Nah, kita lihat ya, kamu berani sih, tapi agak sedikit nekat ya jatuhnya ya, dan banyak berhalu-halu ria gitu, gitu. Terus banyak momen sih ya sama orang-orang yang kamu sayang ya, seperti itu. Cuman ya banyak kehaluan nih teman-teman ya, dan banyak sebenarnya kamu penakut ya, cuman kamu terlihat berani gitu karena mungkin pengorbanan yang kamu lakukan untuk orang-orang yang kamu sayang ya. Jadi kelihatannya tuh yang brave, tough, tapi padahal sebenarnya enggak, banyak ketakutan juga kamunya, emosian kan, nggak sabaran banget. Nah, selama ini apa sih yang sudah kamu lakukan gitu kan ya, dalam hidup ya, ceritanya kayak gimana? Oke, kalau dilihat di sini, kamu banyak menikmati momen sih barengan sama orang yang kamu sayang gitu ya, seperti itu. Dan ada banyak hal gimana caranya gitu kan ya, seperti ini. Cuman kalau dilihat di sini ada kartu sukses. Ada kartu sukses ya. Sukses ini adalah tentang kamu tuh sering kali gak bisa jadi diri kamu sendiri teman-teman ya. Jadi kamu sibuk untuk membahagiakan orang lain ya, tapi end up-nya kamu sendirian gitu. Kamu sibuk kerja sampai kamu tuh gak peduli sama diri kamu sendiri nih ya, seperti itu. Dan apa ya, kamu banyak ini juga ya, berhubungan dengan seseorang dan hubungannya gantung, udah senang-senangnya gitu kan ya, tapi ternyata end up-nya mesti gantung lagi ya, seperti itu sih teman-teman ya. Seperti ini, banyak ketidakjujuran juga gitu ya dari orang-orang yang sekitar kamu, ngejalin hubungan sama kamu, ada pengkhianatan ya, perasaan-perasaan rasa diperlakukan gak adil ya, banyak hal yang ditutupin ya, banyak seperti itu. Tapi kamu fine sih, maksudnya kamu enjoy aja gitu, kamu enjoy walaupun mungkin udah kamu tahu gitu kan, banyak yang dipendem, banyak yang ditutupin, ada pengkhianatan juga. Ya udah ya, gimana lagi gitu. Ada penerimaan di sana, antara menerima atau pasrah atau udah bingung mau ngapain gitu ya. Ya, seperti ini. Tapi banyak banget sih pada akhirnya ya, pengorbanan kamu kayak jadi sia-sia gitu ya, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat teman-teman ya, apa sih yang sebaiknya yang mesti kamu lakukan. Belajar melepas egonya kamu yang terlalu berlebihan teman-teman ya. Artinya jangan terlalu apa sih semuanya harus gitu. Kadang-kadang juga kamu mesti melihat gitu kan kapasitas diri. Janganlah terbawa ego sendiri, ego sesaat, terbawa emosi sesaat, dan pada akhirnya kamu menyesalnya di belakangan gitu. Ya kan, pingin diterima sama seseorang gitu, udah berusaha mati-matian tapi kamunya nggak dianggap pada akhirnya. Awal-awalnya doang gitu, tapi akhir-akhirnya enggak dihargai dan sebagainya. Ya udah ya, itu yang terbaik gitu. Lihat dengan baik-baik. Kalau seseorang itu udah nggak mau atau dia memilih jalan yang lain, ya udah jangan dipaksa gitu. Ya, jangan mementingkan ego kamu sendiri. Kadang-kadang kamu juga mesti belajar untuk mendengarkan. Oke, ya. Untuk teman-teman semua, right? Yang jelas kamu tuh luar biasa, terlepas dari pandangan orang kayak sama kamu tuh kayak gimana, right? Kita bakalan jumpa lagi teman-teman ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story, di cerita yang berbeda, pastinya cerita yang bervariatif banget ya. Dan buat teman-teman yang masih belum pada tahu ya, Oracle Card Indonesia Soul Story ini adalah channel kedua, sedangkan channel pertamanya itu adalah Oracle Card Indonesia aja tanpa Soul Story ya. Jadi kalau misalkan masih belum tahu, ayo segera subscribe channel yang satunya lagi, karena di sana itu beda ya dengan yang di sini. Kalau di sini umum gitu ya, kalau di sana dibagi menjadi 12 zodiak ya. Oke? Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading dengan tema berbeda. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Wanita